Selamat malam sahabat Rema. Sebelum kita beristirahat di malam ini, marilah kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Tetaplah Terhubung, dan nasnya terambil dari Yeremia 29 ayat 12-13 yang berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Apa yang tertulis di atas bagian dalam perikop yang konteksnya ketika bangsa Israel dalam masa pembuangan ke Babel. Dalam keadaan seperti itu, mereka diperintahkan untuk tetap menjalani hidup sebagaimana adanya, dan tentu hal itu menjadi tantangan dan perjuangan yang harus dihadapi dengan segala konsekuensinya sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, terutama ketidaksetiaan dan penyembahan kepada berhala. Tetapi dalam keadaan seperti apapun, mereka tetap diharapkan untuk tidak terpedaya oleh tekanan, ajaran, atau pengaruh yang ada, yang bisa menyesatkan. Janji dan nubuat palsu yang bisa membuat mereka menjadi terbelenggu, merasa terbuang dan ditinggalkan, sepertinya kehilangan harapan. Apabila kita pahami di balik pembuangan ini tidak hanya merupakan hukuman, tetapi juga untuk mendisiplinkan agar mereka kembali kepada Allah dan menyadari perbuatan ataupun kesalahan mereka. Itu bukti dari kesabaran Tuhan yang panjang terhadap umat-Nya. Meskipun mereka seringkali melakukan dosa, pembuangan merupakan peristiwa yang menyakitkan dan tragis dalam sejarah bangsa Israel, namun juga titik balik penting dalam perjalanan rohani mereka, yang pada akhirnya membawa mereka pada pertobatan, pemulihan, dan kesadaran akan pentingnya kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetaplah berseru, berdoa, carilah Tuhan dengan segenap hati, dan ketika kita ingin menemukannya. Begitupun kita dalam hidup, dalam keterbatasan, kerapuhan, bisa melakukan dosa. Yang perlu adalah memahami, menyadari kesalahan, dan menerima, mengakui perbuatan dosanya. Jangan terlena atau permisif. Keterbukaan dan penyesalan serta keinginan untuk tidak mengulanginya membuat Tuhan yang Maha Adil dan Maha Pengampun. Bagaimana keadaan kita saat-saat ini? Penderitaan dan perjuangan apa yang sedang dihadapi? Kesalahan pelanggaran apa yang pernah kita lakukan? Perbuatan dosa sekalipun. Ketika kita menyadarinya dan menyesalinya, datanglah pada Tuhan. Memang konsekuensi hukuman akan tetap ada, tapi jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan kita, tidak peduli dan membiarkan kita dalam kehancuran. Tuhan tetap akan memberikan harapan, memulihkan, dan memberikan damai sejahtera. Tuhan pasti akan ditemukan oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Carilah Tuhan dengan upaya konkret dan dengan penuh kerinduan untuk menjumpainya. Kesungguhan dan keterlibatan tubuh, jiwa, dan roh akan memampukan kita untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, untuk kemurahan-Mu dalam keadaan apapun Kau senantiasa peduli dan mengasihani kami. Ampuni kami sekiranya secara sadar ataupun tidak, kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebentar kami akan beristirahat, mohon perlindungan-Mu, dan besok kembali dapat beraktivitas dengan pemahaman yang semakin diperbaharui dalam pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam sahabat Rema. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.